Halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di podcast kali ini. Malam ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang sangat penting dalam bidang akuntansi, yaitu etika akuntan profesional dalam bisnis. Malam ini saya akan ditemani dengan Mas Firman. Halo Mas Firman, apa kabar? Halo Mbak Mimi, baik. Mas Firman akan menjelaskan mengenai bagaimana seorang akuntan profesional dalam dunia bisnis dalam menjaga etikanya di dunia bisnis. Betul, Mbak Mimi. Oke, kita mulai dari dasar dulu nih ya Mas Firman ya. Baik. Boleh nggak dijelaskan dalam dunia bisnis itu ada nggak sih prinsip-prinsip dasar nih yang harus dijalani oleh para si akuntan profesional itu? Gitu. Ini menurut saya Mbak ya, di semua profesi itu sebetulnya selalu ada prinsip dasar yang menjadi pegangan para profesional tersebut Mbak. Karena apalagi ya akuntan profesional sendiri itu punya 5 prinsip dasar Mbak. Yang pertama ada integritas, ada objektivitas, ada kompetensi, dan ada kehati-hatian profesional, lalu ada kerahasiaan. Kemudian ada perilaku profesional juga. Nah maksudnya tuh dari masing-masing prinsip tersebut tuh begini Mbak menurut saya. Yang pertama integritas. Dalam dunia profesional, si profesional sendiri itu harus memiliki sikap atau prinsip integritas, yaitu jujur, transparan, dalam setiap hubungan atau dalam setiap hal apapun dalam dunia profesional. Lalu yang selanjutnya ada objektivitas Mbak, yaitu memastikan bahwa keputusan itu tidak dipengaruhi oleh bias pribadi nih atau pendapat pribadi maupun pihak lain. Jadi keputusan itu harus didasarkan oleh data-data yang ada Mbak, seperti itu. Lalu yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, artinya akuntan wajib memberikan layanan sesuai perkembangan standar tertentu. Lalu yang keempat kerahasiaan. Nah ini juga yang penting banget buat akuntan, karena akuntan kan berkaitan dengan data keuangan suatu perusahaan ya Mbak ya. Betul. Jadi kita harus bisa menjaga informasi yang diperoleh selama bekerja agar tidak disalahgunakan atau tidak bocor ke pihak lain ataupun kompetitor Mbak Mimi, seperti itu. Lalu yang terakhir, prinsip yang benar-benar penting juga menurut saya yaitu perilaku profesional Mbak, yaitu di mana mematuhi hukum dan menghindari tindakan-tindakan yang bisa mencoreng reputasi si profesional itu sendiri, seperti itu Mbak Mimi. Menarik banget ya sebenarnya ya dalam bidang akuntansi itu. Tapi kan pada kenyataannya nih kadang kita tuh sebagai seorang profesional gitu ya, akuntan profesional itu kan kadang menghadapi ancaman-ancaman tuh. Betul. Baik dari sisi internal maupun eksternal. Nah biasanya ada nggak sih ancaman-ancaman tuh yang biasa dihadapi oleh seorang akuntan profesional? Kemudian bagaimana nih cara kita untuk menghindari ancaman itu atau menyelesaikan ancaman-ancaman itu supaya kita tuh bisa menjalankan prinsip-prinsip yang tadi disebutkan gitu. Kalau itu sih bener banget ya Mbak Mimi ya. Masalahnya ini kalau saya sebutin satu-satu nih bisa sampai besok kita pembahasannya. Saya sih nggak apa-apa, tapi nanti Om Ben Oh iya bener. Oke. Jadi kita bahas singkatnya aja sih Mbak. Iya boleh silakan. Ancaman terhadap profesionalitas itu bisa datang dari banyak arah memang Mbak. Betul seperti yang tadi Mbak Mimi bilang, bisa dari internal maupun eksternal. Jadi biasanya sih yang pada umumnya itu kadang si akuntan ini ditekan atau diiming-imingi atau dibujuk ada hadiah atau perlakuan istimewa dari si yang punya kepentingan seperti itu ya Mbak ya. Itu biasanya untuk mengurangi ancaman tersebut Mbak, kita perlu memastikan adanya perlindungan internal maupun eksternal seperti kebijakan etika perusahaan, pedoman profesi, regulasi, atau enggak ya kehati-hatian si akuntan profesional itu sendiri, seperti yang tadi kita bahas di awal ya Mbak ya. Karena akuntan profesional itu wajib menolak atau mengakhiri ikatan kerjasamanya kalau sudah jauh dari prinsip-prinsip etika profesional tadi. Oke. Jadi perlindungannya itu nggak cuma dari internal ya, betul, tapi dari eksternal juga ya. Jadi semuanya harus berkesinambungan gitu ya. Betul. Nah, terus kan kadang konflik itu munculnya nggak hanya dari eksternal ya. Iya. Nah, kalau konfliknya justru muncul dari sisi internal, iya. Nah itu langkah yang harus dilakukan tuh seperti apa ya? Jadi kalau menurut saya ya sebagai akuntan, sebaiknya sih nggak memutuskan sendiri dalam situasi konflik Mbak. Iya. Jadi akuntan itu sebenarnya bisa lah berkonsultasi dengan komite audit, dewan direksi, atau penasihat hukum, atau asosiasi profesional, atau di perusahaan yang seperti kita ketahui pada umumnya kan ada whistleblower itu ya. Jadi sistem laporan
biar bisa sampai langsung ke direksi atau komite audit tanpa diketahui gitu. Kalau kita melapor hal tersebut, seperti itu sih Mbak. Itu kerahasiaannya terjaga gitu Betul, ya. Oke. betul. Oke, ini ilmu baru juga sih buat saya ya. Nah, kita out of topic sebentar nih ya. Iya. Nah, akuntan itu kan juga punya peran besar nih Betul. dalam menyusun laporan keuangan gitu ya. Nah, ada nggak sih tantangan besar nih dalam penyusunan laporan keuangan itu sendiri? Oh, tentu ada. Setiap pekerjaan pasti ada resikonya ya Mbak ya, ada gangguannya juga gitu. Jadi untuk di akuntan, tantangan terbesar itu yang pernah saya lalui gitu. Yang pertama tuh waktu yang terlalu sempit Mbak. Terkadang klien juga meminta kita untuk baik audit atau membuat rencana laporan keuangan itu dengan waktu yang sangat singkat atau dadakan Mbak. Yang dimana kita harus benar-benar bisa mengikuti apa kemauan konsumen seperti itu. Lalu selain waktu, kita tuh kadang menerima informasi yang kurang lengkap Mbak. Itu yang menjadi hambatan kenapa kita itu bisa melewati batas waktu tertentu yang telah ditentukan oleh klien seperti itu. Lalu kadang kan dari tim kita juga ada yang kurang pelatihan atau kurang pengalaman, itu kan bisa menghambat proses juga ya Mbak Mimi ya. Berarti manpowernya ya kadang Betul, ya. terus juga ada keterbatasan sumber daya perusahaan gitu kan, baik untuk mensupport yang kita kerjaan gitu. Tapi untuk ngatasinnya sih Mbak ya, menurut saya pribadi, akuntan itu harus aktif mencari solusi Mbak. Seperti misalkan tadi kalau masalahnya sumber daya manusia, ya udah kita harus inisiatif, bisa mengikuti pelatihan tambahan gitu kan, atau hal lainnya kita bisa berdiskusi dengan pihak terkait, atau kita perlu supervisi gitu kan, atau meminta waktu tambahan supaya pekerjaan kita bisa dilakukan sesuai standar dan menghasilkan hasil yang terbaik. Oke, ternyata banyak banget ya Mas tantangan Banyak. yang sebenarnya tuh kadang nggak disadari sama pihak luar. Betul, Kadang betul. taunya mereka yang penting beres, yang penting Iya, beres. betul, Tapi kan betul. tekanan-tekanan, tantangan-tantangannya ternyata banyak juga ya di situ ya. Banyak banget. Terus mau tanya lagi nih ya Mas, kan kadang anak muda nih ya, Iya. yang pada baru-baru kerja nih atau Betul. Gen Z ini, kadang tuh mereka nggak menyadari bahwa mereka tuh dapat godaan kecil atau perlakuan istimewa yang kadang mereka sendiri nggak sadari. Betul. Kalau misalkan perlakuan istimewanya datang dari teman, mungkin itu nggak ada masalah ya. Nggak masalah sih. Tapi kalau dari kolega bisnis, dari Iya. klien, nah itu kan perlakuannya pasti beda tuh ya Mas. Iya, Nah betul, kalau betul. dari Mas Firman sendiri gimana? Ya, kalau menurut saya sih yang dikatakan Mbak Mimi itu memang benar semua ya Mbak ya. Untuk yang Pasti Gen Z, ada Gen Z, ya, kayak pasti gitu ada ya, godaan pasti ada ya. ya. Kelihatannya sepele ya Mbak, kayak mungkin nerima hadiah kecil atau dikasih makanan gitu kan, atau ada jamuan istimewa gitu kan. Itu sih godaan-godaan itu memang kadang kalau orang yang tidak punya integritas Mbak itu bisa tergoda. Nah karena itu akuntan tuh harus membuat batasan jelas sejak awal Mbak. Jadi kita bisa mengkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Jadi penting juga untuk mengerti tentang insider trading atau conflict of interest supaya kita itu tahu mana yang boleh dan mana yang tidak Mbak Mimi, seperti itu. Oke, jadi kita membatasi dulu ya. Betul. Kita harus pokoknya membentengi diri sendiri dulu. Betul banget. Pasti pakai prinsip yang tadi itu Yang ya, tadi, 5 yang di tadi awal. utama itu Iya, ya. Itu itu. pokoknya prinsip utama yang harus dipegang banget ya. Itu sama wajib akuntan wajib profesional. dimiliki oleh akuntan profesional. Seperti Oke. itu. Menarik benar ya Mas Firman ya penjelasannya. Jadi intinya akuntan profesional itu bukan hanya kerja ngitung angka ya. Oh, enggak. Kadang orang mikirnya akuntan cuma ngitung angka, kemudian Bikin laporan gitu bikin kan. laporan selesai gitu. Tapi ternyata Iya. enggak ya. Enggak, Di balik seperti itu itu. tuh seorang akuntan juga punya tanggung jawab Sangat. supaya perusahaan itu dipercaya sama publik gitu. Betul, ya. betul. Karena kan gini loh Mbak, seorang akuntan itu kalau tanpa etika nih Mbak, yang pertama laporan keuangannya itu bisa kehilangan kredibilitas atau menurunnya kualitas gitu kan. Terus juga bisa berdampak buruk bagi perusahaan maupun publik. Jadi seorang akuntan itu harus benar-benar mematuhi prinsip-prinsip dasar yang 5 di awal tadi. Seperti itu Mbak Mimi. Oke, terima kasih Mas Firman ya atas Ya. penjelasannya. Terima kasih insight-nya, opininya segala macam ini. Semoga pendengar bisa mendapatkan insight tentang pentingnya etika dalam profesi akuntan. Sebenarnya bukan profesi akuntan aja ya, Bukan, tapi ini semua untuk semuanya. profesi juga tetap harus Betul. punya objektivitas, punya kehati-hatian Integritasnya profesional. terutama. Ya, betul. Oke, kami juga berterima kasih kepada Universitas Pamulang yang telah memberikan support atas podcast ini. Terima kasih juga untuk para pendengar untuk tetap setia mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Malam.